teman-teman, kembali lagi di tempat belajar kita bersama. Welcome to Neo Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar jenis hujan yang kedua menurut proses terjadinya, yaitu hujan zenital. Coba teman-teman lihat gambar di belakang saya ini. Ya, ini adalah gambar proses terjadinya hujan zenital. Untuk sekadar teman-teman ketahui, hujan zenital biasanya disebut juga dengan hujan konveksi atau hujan ekuatorial, atau juga bisa disebut dengan hujan naik tropis. Dan sekarang kita akan belajar tentang pengertian dari hujan zenital. Pengertian dari hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada siang hari, sehingga hujan ini biasa disebut juga sebagai hujan tengah hari. Hujan ini biasa terjadi karena disebabkan oleh udara yang naik karena pemanasan udara yang tinggi. Hujan ini biasanya disebut juga sebagai hujan ekuatorial karena hujan ini terjadi di daerah tropis, yakni daerah yang mempunyai iklim tropis atau dilalui garis khatulistiwa. Dan karena itulah hujan ini disebut juga sebagai hujan naik tropis. Jenis hujan zenital ini mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik dari hujan zenital tidak dimiliki oleh jenis hujan lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khusus dari hujan zenital. Hujan zenital mempunyai karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah hujan ini terjadi di wilayah yang mempunyai iklim tropis. Yang kedua, terjadi di siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau ketika cuaca cerah. Yang ketiga, terjadinya meliputi wilayah yang sempit. Yang keempat, ditandai dengan awan hitam atau gelap. Yang kelima, hujan yang turun sangat lebat dan disertai dengan guntur. Yang keenam, terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Yang ketujuh atau yang terakhir, air yang jatuh adalah hasil penguapan sumber air yang ada di permukaan bumi. Beberapa karakteristik hujan zenital yang telah disebutkan tadi merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh hujan zenital dan tidak dimiliki oleh hujan lainnya, sehingga karakteristik yang disebutkan tersebut merupakan ciri khas dari hujan ini. Berbicara tentang proses terjadinya hujan zenital, hujan ini terjadi seperti proses terjadi hujan pada umumnya. Proses terjadinya hujan zenital memiliki beberapa tahapan atau proses. Beberapa tahapan atau proses terjadinya hujan zenital ini antara lain sebagai berikut. Pertama adalah terjadi karena adanya cuaca siang hari yang cerah dan matahari yang bersinar terik akan terasa panas menerpa permukaan bumi, terutama pada daerah yang beriklim tropis. Yang kedua, matahari yang terasa terik akan menyebabkan sumber air yang ada di bumi seperti laut, macam-macam danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya mengalami penguapan. Yang ketiga, adanya proses penguapan dan kemudian terjadi pengembangan. Yang keempat, dari proses pengembangan akan ada terjadi proses pengembunan. Dan yang terakhir, setelah itu, titik-titik air tersebut mengalami kejenuhan dan menjatuhkan diri ke permukaan bumi. Proses terjadinya hujan zenital tersebut hanya terjadi di wilayah tropis saja, karena wilayah tropislah yang terkena penyinaran matahari yang paling banyak atau paling panas, sehingga sumber air pun akan sangat mudah mengalami pengembunan. Itulah proses terjadinya hujan zenital. Dan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan kerugian dari hujan zenital.
Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat dari hujan zenital. Karena itu, ayo teman-teman kita mencari tahu bersama-sama. Manfaat yang pertama adalah memberikan kesejukan saat cuaca panas, yaitu hujan ini biasanya terjadi karena adanya panas sinar matahari yang terlampau terik, sehingga ketika hujan itu turun akan membawa efek kesejukan. Manfaat yang kedua adalah membebaskan awan dari kandungan uap air. Ketika air hujan zenital turun, maka akan menghilangkan uap air sehingga tidak ada lagi mendung dan aktivitas luar ruangan pun akan berlangsung dengan baik. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi polusi udara di daerah tropis. Hujan zenital akan dengan baik mengurangi polusi udara, baik berupa gas ataupun efek negatif lainnya terhadap alam. Manfaat yang keempat adalah membersihkan udara di kawasan tropis. Hujan zenital merupakan hujan yang sangat bermanfaat untuk membersihkan udara sehingga lebih nyaman dihirup dan lebih sehat. Manfaat yang kelima adalah membantu menyuburkan tanah. Sama seperti hujan lainnya, hujan ini juga bermanfaat untuk menyuburkan tanah, terutama untuk tanaman untuk bisa bertumbuh dengan baik. Manfaat keenam, menambah pasokan air. Hujan zenital akan memberikan pasokan air tanah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Manfaat yang terakhir adalah menambah volume sungai, sumur, waduk, dan rawa. Manfaat hujan ini adalah membantu menambah persediaan air yang ada pada sumber-sumber air di bumi. Persediaan air ini akan sangat berguna bagi semua makhluk hidup. Itu adalah beberapa manfaat yang akan kita peroleh dari hujan zenital ini. Manfaat-manfaat yang disebut tadi merupakan manfaat khusus yang dimiliki oleh hujan zenital. Dan kali ini kita akan mencari tahu tentang kerugian yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh hujan zenital. Yang pertama adalah mengganggu aktivitas kita di luar ruangan. Ketika hujan zenital turun akan sangat deras dan terkadang disertai dengan petir. Hal inilah yang akan menghalangi aktivitas manusia di luar ruangan. Kerugian yang kedua adalah adanya potensi gangguan listrik. Hujan zenital merupakan hujan yang turun dengan deras dan disertai petir. Karena itu hal ini akan berpengaruh pada jaringan listrik, terutama pada tiang listrik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kerugian yang ketiga adalah menimbulkan banyak genangan air. Genangan-genangan air ini dapat terbentuk karena saking banyaknya air hujan yang diturunkan, sehingga dengan mudah mengisi area jalan-jalan yang telah berlubang, meskipun durasi terjadinya tidak terlalu lama. Kerugian yang keempat adalah berkembang biaknya binatang pembawa virus atau penyakit. Biasanya pada air tergenang akan hidup binatang-binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, dan tentulah akan membawa penyakit yang timbul seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Kerugian yang kelima adalah lingkungan akan menjadi terlihat kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan itu adalah beberapa kerugian dari terjadinya hujan zenital. Beberapa kerugian yang telah disebutkan merupakan dampak dari terjadinya hujan zenital. Baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini tentang pengertian dan proses terjadinya hujan zenital. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu ya teman-teman video pembelajaran kita kali ini. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa dapatkan video pembelajaran lainnya. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya.